Selamat pagi Oma, Opa, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita ada baik-baik dan sehat-sehat. Untuk itu, mari kita bersyukur dan berterima kasih melalui doa kita. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Kami boleh bertemu kembali di ibadah lansia secara online hari ini. Kiranya Bapak sertai dan berkati ibadah ini, boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Doa dan syukur kami ini kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Oma, Opa, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah lansia hari ini diadakan secara online Sabtu 26 November 2022 dengan tema Hati yang Beriman, Pelayan Firman, Pendeta Ima F. Simamora dari GKI Delima, pemandu pujian Saudara Dimas Nathanael, pengisi pujian Ibu Ernauli. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 1. Kami akan bacakan Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita puji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 424. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar,
itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Salam kasih dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, urapilah kami Tuhan sebelum kami mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menolong dan melingkupi kami dan membarui kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita didatangi oleh orang atau ditelepon oleh orang saat ini, atau kita punya pengalaman ditelepon atau datangi orang secara onsite, lalu orang itu berkata, "Hai, aku mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari." Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah merasa takut? Wah, jangan mendoakan aku, gak boleh.
Apakah kita ngerasa sedih? Aku sedih sekali karena didoakan. Atau kita merasakan sukacita? Atau tanpa kita sengaja kita mendengar ada orang yang mendoakan kita. Waduh, rasanya bisa sukacita dan bahagia. Nah, di dalam hidup kita juga bisa mengalami hal itu. Gak disangka-sangka ada orang yang mendoakan kita. Kita bisa merasakan betapa senang, sukacita. Bagaimana kalau Tuhan sendiri yang berdoa dan mendoakan kita? Dalam pembacaan kita adalah bagian di mana Tuhan Yesus berdoa bagi mereka, yaitu para muridnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus dan belajar menjadi muridnya, menghidupkan nilai kekristenan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam doanya kita bisa merasakan, yang pertama adalah bagaimana Tuhan Yesus itu berempati dengan para murid, yaitu mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa menjadi setia di dalam menjalankan firman Tuhan tidaklah mudah. Ada banyak perkara, tantangan, bahkan tekanan dan penderitaan. Kata Tuhan Yesus bahwa dunia menolak mereka. Itu adalah gambaran betapa tantangan dalam kehidupan iman dan juga kehidupan keseharian di dunia ini. Murid-murid akan mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan. Namun Tuhan Yesus digambarkan begitu sangat berempati. Tuhan Yesus menyadari hal itu. Tuhan berdoa bagi para murid agar para murid tetap setia. Yang kedua adalah bicara tentang bagaimana harapan dan panggilan kepada para murid dari Tuhan Yesus, yaitu agar mereka menjadi satu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kesatuan dalam hal manunggal inilah menjadi panggilan kita sebagai persekutuan di mana kita saling menyatu, saling mendukung, menolong. Bagaimana kalau kita merasakan betapa berempatinya Yesus, betapa Yesus menggumuli, memikirkan dan berharap yang terbaik dari para murid. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena itu mari kita merasakan di dalam doa Yesus ada empati, di dalam doa Yesus ada panggilan, di dalam doa Yesus ada harapan yang besar. Dan inilah yang menjadi dasar dan modal bagaimana kita di dalam hati dan kehidupan sehari-hari bersinar. Karena ketika kita menjadi murid-murid Yesus, Yesus tidak melepaskan begitu saja. Tetapi Yesus mendoakan, menggumuli, memelihara, dan memberkati. Yesus menjadi Allah Sang Immanuel yang masuk merengkuh dalam hidup kita dan kehidupan ini untuk menuntun setiap murid-muridnya berjalan, tetapi membawa kepada harapan yang tidak pernah mati. Seperti mentari pagi, berkat-berkatnya tercurah untuk menerangi, menopang. Namun di dalam sukacita kita, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita agar kita menjadi satu, supaya sinar itu tidak hanya menjadi sinar-sinar kecil yang terpisah-pisah, tetapi sinar-sinar kecil yang menjadi satu dalam kesatuan, dalam kesinergian, di dalam ikatan spiritualitas kita, agar setiap kita bisa bersinar terang terus, dalam arti bahwa kita bisa memberkati kehidupan ini dengan sangat luar biasa.
bukan hanya bersinar bikin silau, tetapi bersinar untuk menerangi setiap orang yang sedang berjalan, bahkan di dalam kegelapan sekalipun. Seperti arti dan makna sinar, fungsi sinar dalam kehidupan ini. Bukan bikin silau, bukan untuk membakar, tetapi menuntun jalan setiap orang bertemu dengan terang Yesus Kristus. Menuntun setiap orang dalam kegelapan mencapai jalan keluar yang pasti, yang membawa kepada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari terus semangat. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menjadi Immanuel yang mendoakan setiap murid-murid-Mu. Tuhan, urapilah kami selalu dan beri kami kepekaan untuk tetap bersinar dalam hidup ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan melingkupi setiap kami dengan kesehatan. Kami mengingat mereka yang sakit. Sekalipun kami tidak menyebutkan nama-nama mereka satu-satu, kiranya Engkau memberkati setiap saudara-saudari kami yang sedang sakit saat ini. Tuhan, urapilah. Begitu juga seluruh keluarga yang mendampingi. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi pemulihan kehidupan saat ini, di mana COVID-19 sedang menaik, beri kesehatan setiap jemaat. Begitu juga pemulihan dalam keluarga, ekonomi di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini. Menjelang pemilu juga Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan suasana politik, suasana berbangsa dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah kehidupan kami berdoa mereka yang sedang mengalami bencana karena banjir, karena longsor dan yang lain. Tuhan sertai dengan hikmat kasih Tuhan keluarga-keluarga, anak-anak kami yang sekolah, bekerja, cucu kami Tuhan urapi dengan penyertaan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami yang kami sematkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dalam Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.